semua masalah keuangan sudah di stop oleh Putra Siregar. Terus kemudian termasuk kesalahan berulang. Dua, adakah indikasi dugaan perselingkuhan, Bang? Ya ini kesalahan yang selalu berulang. Keduanya tidak hadir. Berarti apakah mediasi ketiga diwajibkan hadir atau tidak? Itu yang pertama. Kedua, ketika penggugat sudah hadir di mediasi ketiga, namun tergugat tidak hadir, apakah akan langsung first take? Silakan, Bang. Jadi gini, tadi kami udah berkoordinasi dengan pihak majelis hakim untuk sidang berikutnya tetap dengan adanya mediasi. Tapi apabila tidak dihadiri oleh tergugat, maka agenda tersebut berubah nanti langsung menjadi agenda pembuktian, masuk ke materi pokok untuk pembuktian perceraian. Berarti akan ada berapa lagi proses persidangan hingga akhirnya putus? Ya setelah pembuktian pasti ada pemeriksaan saksi nanti. Gitu. Siapa yang pernah melihat permasalahan antara Mbak Septi dengan Mas Putra Siregar? Ya. Oke, mungkin udah menyiapkan buktinya, Mas? Sudah Kita sudah siapkan. Bukti-bukti, saksi-saksi. Bukti semua saksi kita sudah siapkan. Saksi mungkin dari pihak Mbak Septi siapa nih, dari keluarga tuh? Oh nanti itu nanti teman-teman bisa tahu. Ya nanti teman-teman juga bisa tahu. Pokoknya pada intinya untuk permasalahan ini bukti-bukti kita sudah cukup. Gitu lah. Bukti-bukti kita sudah cukup. Seharusnya ini menjadi perhatian Mas Putra Siregar. Gitu lah. Karena ini akan menjadi konsekuensinya beliau. Ya, makanya kita harapkan Mas Putra Siregar untuk di minggu depan harus hadir. Pak, sorry menegaskan aja Bang, artinya hari ini mediasi ditunda atau mediasi lanjut ke mediasi ketiga? Lanjut ke mediasi ketiga. Lanjut ke mediasi ketiga. Ya, mediasi ketiga. Tanggal berapa, Bang? Tanggal 24. Tanggal 24. Mbak Septi akan hadir? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat Mbak Septi akan hadir atau enggak. Cuman kalau kita bicara masalah etiket baik, Mbak Septi selama ini selalu hadir, selalu ingin memperjuangkan hubungannya dengan Mas Putra Siregar. Ya tinggal kita lihat dari tergugatnya seperti apa, kan teman-teman bisa nilai kan. Oke, Bang. Memperjuangkan juga termasuk buka pintu peluang rujuk, Bang, tadi seperti yang dibilang. Oh pasti. Sampai saat ini Mbak Septi Siregar masih membuka untuk peluang rujuk. Maka dari itu kita sebagai kuasa hukum masih dipercayakan untuk hadir. Karena tadinya hari ini juga sebetulnya saudari Septi mau hadir, tapi karena badannya tidak terlalu enak, ya jadi kita sebagai penasihat hukum yang diutus oleh beliau. Bang, Alasannya apa, Bang, masih buka peluang rujuk, Bang? Sementara kemarin Mbak Septi maksudnya udah bulat gitu, bilang yakin itu buat cerai. Sebenarnya kayak gini, alasan Mbak Septi mungkin yang selalu diberitakan di media adalah, wah Mbak Septi ini pelin-pelan, dia yang menggugat tapi dia juga yang mau rujuk. Sebenarnya bukan itu. Konsep pada intinya Mbak Septi hanya ingin memperjuangkan haknya. Mbak Septi hanya ingin sampai sejauh mana Mas Putra Siregar ini bisa mempertahankan, kan dia sudah berstatement ya, melalui instastory-nya Mas Putra Siregar sudah berstatement apapun caranya, bagaimanapun caranya dia akan mempertahankan keutuhan keluarganya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Makanya Mbak Septi sampai hari ini tetap berkomitmen dan memberikan kesempatan. Dia mau tahu sampai sejauh mana Mas Putra Siregar bisa mengupayakan bahwa permasalahan ini akan cepat selesai. Itu pertama. Yang kedua, permasalahan ini adalah satu yang dikorbankan adalah anak-anak. Mbak Septi selalu memikirkan itu. Gitu loh. Makanya sampai sejauh mana juga Mas Putra Siregar bisa mempertahankan satu keluarganya, kedua untuk masa depan anak-anaknya, gitu loh. Jadi pemberitaan di media ya bahwa Mbak Septi pelin-pelan atau bagaimanapun itu beritanya itu semua tidak benar, gitu loh. Itu semua tidak benar. Kita mengupayakan hari ini adalah untuk masa depan anak-anaknya Mbak Septi. Oke, Bang, ingin mempertahankan rumah tangga nih bahasa kasarnya atau memberikan kesempatan bagi PS gitu kan. Tapi tidak ada komunikasi dari PS kepada Septi. Nah, bagaimana upaya dari Septi sendiri untuk membuka komunikasi atau bertanya kepada PS terkait hak anak-anak? Jadi begini ya, untuk saudari Septi dalam melakukan pembenahan di dalam rumah tangganya, dari hasil mediasi dia hadir untuk memperbaiki saja, itu sudah hal yang cukup besar untuk ingin memperbaiki rumah tangga. Kenapa? Karena ingat,
kembali lagi kita ini sebagai penggugat, berarti di sini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh saudara Putra Siregar yang menyakiti hati Septi, ya kan, sehingga terjadilah seperti ini. Nah, apabila sampai saat ini kuasa hukum maupun saudara Putra Siregar belum ada yang mengkomunikasikan hal tersebut dengan kami, gitu. Apabila dia punya etiket baik, dia memiliki etiket baik, harusnya dari pihak kuasa hukum ataupun pihak Putra Siregar sendiri adalah upaya menghubungi kami sebagai kuasa hukum ataupun kepada pihak Septi seperti itu. Bang, mengenai nafkah bagaimana Bang? Sampai saat ini nafkah ya kita akan perjuangkan masalah itu karena memang itu kan menjadi salah satu faktor utama, ya kan, salah satu faktor utama dampak dari permasalahan ini, gitu. Dan ini juga kita ini hanya menjalankan sebagaimana hukum acara yang ada, gitu loh. Tahapan ini semua harus kita jalankan mau nggak mau, gitu. Cuman kan bagaimana nih Mas Putra Siregar menepati apa yang menjadi statementnya dia, berdasarkan instastorynya dia, ya kan, dia mau mempertahankan keluarganya, mau memikirkan masa depan anaknya, tapi bagaimana caranya sampai hari ini pun tidak ada komunikasi, ya kan? Oke Bang, kemarin Mbak Septi bilang Bang kalau berdasarkan Mbak Septi kan berstatement minggu lalu kan bahwa semua masalah keuangan sudah di stop oleh Putra Siregar. Terus kemudian bagaimana nasib anak-anaknya kalau semua itu akses di stop, ya kan? Dia makanya hari ini sampai dengan hari ini Mbak Septi berjuang sendiri, gitu loh, untuk menafkahi anak-anaknya, membiayai semua keperluan rumah tangganya, gitu loh. Seperti statement juga dengan kemarin Mbak Septi kan bicara sama teman-teman bahwa apabila Mas Putra Siregar mau ketemu anak-anak ataupun anak-anaknya mau ketemu dengan Mas Putra Siregar, Mbak Septi akan mengantarkan anak-anaknya kepada saudara Putra Siregar, ya kan? Jadi menurut saya semua bentuk komunikasi dari Septi terbuka, gitu. Dari masalah anak dia mau main sama bapaknya silahkan, itu semua terbuka. Bang, saya garis bawahi Bang. Tadi bilang Septi bahwa PS memiliki kesalahan-kesalahan. Apakah satu termasuk kesalahan berulang? Dua, adakah indikasi dugaan perselingkuhan Bang? Ya ini kesalahan yang selalu berulang sebenarnya. Makanya Mbak Septi kan pernah berstatement bahwa ini sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu sebenarnya, ya kan? Dan ini tidak pernah diselesaikan oleh Putra Siregar, gitu loh. Tapi untuk masalah perselingkuhan, balik lagi kita selalu tekankan, ini adalah ranah privasi keluarganya mereka yang tidak bisa kita ungkapkan di dalam media, gitu loh. Karena itu sudah menjadi bagian pokok materi perkara perceraian ini. Tapi itu akan menjadi agenda di sidang pembuktian Bang? Segala macam bukti yang sudah kita pegang kita akan buka di hadapan majelis. Ada buktinya Bang? Apa? Ada bukti tentang pelingkuhan? Bukan. Masalah bukti itulah menjadi ibaratnya senjata kita. Bang, jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.